Ya, pada dasarnya sudah kali orang jadi semang. Silakan Pak. Ya, ini yang pertama tentu bukan budak pola yang di belakang. Respon budak pola ya disambung. Oke. Nanti marah lagi kita berjalan. Di Dairi ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Nah, jadi kasus ini setelah ramai berada ini ya di media sosial, mendapat atensi dari Ombudsman Republik Indonesia dan mereka melakukan attention. Atensi itu bahasa bagus sekali ya, tapi gitulah bahasanya, atensi dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumut, dan mereka melakukan investigasi dan tadi menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LHP LHP ya. yang diserahkan kepada langsung Bupati Dairi. Tapi Pak Bupati kayaknya tadi Kering. waktu penyerahan wajahnya sedikit agak cemberut ya. Apa mungkin karena capek atau apa? Aku tadi bilang juga ada diskusi juga ya kan. Kayaknya memang begitu mukanya. Oh gitu ya. Enggak, tapi biasa ceria kan kalau iya. misalnya memanen jagung. Oh atau iya. apa. Tapi ini karena mungkin ada bayi meninggal Iya. jadi aduh. Agak inilah berduka cita lah, prihatin. Nah, tapi mungkin prihatin karena hasilnya juga, Iya, hasil itu. dari pemeriksaan itu yang kan. disebut terjadi Ombudsman menemukan beberapa Dugaan- maladministrasi, Dugaan inilah ya. penyimpangan katanya, Iya. maladministrasi lah. Nah, jadi juga terkait dengan dokter yang bersangkutan katanya. Tapi coba kita lihat dulu lah ada beritanya. Ini video Pak Bupati yang katanya agak Cemberut ya. kita lihat dulu. Yuk. Marilah kita introspeksi diri dan kita melakukan pembenahan masing-masing. Kami komit untuk melakukan pembenahan sesuai dengan masukan dari Ombudsman, siapapun, ASN, termasuk seluruh dokter. Mari, ini momentum yang baik untuk kita perbaiki. Ya, demikian juga masyarakat memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menata, dan kami percaya dengan itikat baik dan profesionalisme pengawasan terus-menerus dari Ombudsman, besok itu akan lebih baik. Mestinya dia harus ditangani pada hari Senin, tapi hari Senin itu pagi-pagi justru menghadiri rapat di DPRD, padahal dia punya pasien di situ yang segera membutuhkan. Pasien ini kan masuk hari hari Sabtu malam. Nah, tapi sampai hari Senin dia belum visit, belum lihat itu. Jadi kemudian hari Senin itu dia masih pagi itu masih menghadiri rapat di DPR tanpa surat tugas dari atasan dia kan ASN. Nah itu, ini ada beberapa pelanggaran sehingga kemudian Ombudsman menemukan ada maladministrasi yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, misalnya tahap proses yang tidak dilakukan tadi itu yang kami temukan. Karena itu kita meminta kepada Pak daerah untuk mengkoordinasikan dengan penyelenggara untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga kepada sanksi kepada Pemda juga kita minta supaya segera perbaiki itu dengan tambah dokter supaya memperbaiki kinerja pelayanan rumah sakit. Nah, itu tadi keterangan dari Bupati dan Ketua Ombudsman ya. Ombudsman RI perwakilan Sumut ya. Jadi tadi Ombudsman bilang sudah meminta kepada Pemda untuk memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan lah yang terjadi ya, sehingga menyebabkan bayi warga meninggal dunia gitu ya. Ya, ini kita mungkin langsung saja terhubung ke Hani. Reporter kita ada Retin Hani. Halo Hani.
Iya, itu dia. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore. Waduh, ini kayaknya di bawah pohon rindang ya melaporkannya. Hani, tadi apa saja kira-kira pembicaraan dari Bupati Dairi kepada Ombudsman? Apakah hanya sebatas menyerahkan LHP saja atau ada mungkin rencana lain untuk melakukan perbaikan-perbaikan khususnya di sektor kesehatan, Hani? Silakan, Hani. Iya, kalau untuk pertemuan langsungnya yang tadi dilakukan pembahasan antara Ombudsman dan pihak pemerintah Kabupaten Dairi, tadi ada Bupati Dairi, Pak Edi Brutu, kemudian juga ada Sekda, kemudian ada Dinas Kesehatan dan juga beberapa asisten Bupati. Tapi tadi awak media memang nggak bisa masuk ya pada saat penyerahan itu karena dia di dalam ruangan khusus penyerahan LHP Ombudsman Sumut. Tapi setelah selesai tadi mereka memberikan keterangan kepada media, dan dari Bupati Edi Brutus sendiri tadi menyampaikan bahwasanya kalau terkait LHP ini mereka sebelum pertemuan dengan Ombudsman memang sudah melakukan evaluasi, dan yang berkaitan dokter yang bersangkutan itu sudah dibebas tugaskan terlebih dahulu karena untuk memperlancar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan juga yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dairi. Selain itu juga pihak Pemkab Dairi juga menambah personil dokter objin yang bertugas di RSUD Sidik Kalang karena khususnya pada saat kejadian itu yang bertugas di RSUD Sidik Kalang itu hanya satu dokter, sehingga kesulitan dan antrian untuk menangani persalinan itu sangat panjang. Jadi penundaan-penundaan itu dilakukan ke pasien. Jadi sebenarnya ada 2 dokter objin di RSUD Sidik Kalang tadi berdasarkan keterangan Bupati, tapi beberapa bulan yang lalu 1 orang dokter itu pensiun sehingga yang bertugas hanya 1. Jadi setelah kejadian itu dan yang dokter yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan dan ditambah personel 2 orang lagi dokter objin di RSUD Sidik Kalang. Hani, Dan maksudnya kedepan- dibebas tugaskan itu diberhentikan atau memang dipindahkan ke tempat lain, tidak lagi bertugas di Rumah Sakit Umum Sidik Kalang atau bagaimana? Diberhentikan sementara Bang karena masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Itu Dokter Saud ya yang sempat kemarin memberikan upah-upah lah kepada keluarga korban lah ya, Dokter Saud ya. Secara Iya, Bang, ini Saud tidak ada lagi dari pihak korban sendiri bagaimana, Hani? Apakah ada kelanjutannya misalnya membawa kasus ini ke hukum? Nggak ada ya? Enggak, karena udah cair kan? Oh iya. Iya, kemarin ada. Kalau sejauh dikasih- ini nggak ada sepertinya Bang. Iya, karena Nggak ada. kemarin Soal kalau proses tidak hukum. salah saya kemarin Dokter Saud sudah memberikan uang semacam penyemangat lah gitu. Oh, jemput semangat untuk lah ya. beli ayam katanya. Awalnya gitu, istrinya yang datang kan sempat ditolak. Kemudian datang lagi kedua kali, Dokter Saud berpelukan kan dengan apa gitu. Dan ya akhirnya ya keluarga akhirnya sepakat berdamai gitu. Oke. kira-kira. Tapi ya nih ada langkah khusus nggak dari Bupati misalnya menyangkut masalah kesehatan ini, ada nggak misalnya terobosan-terobosan baru gitu atau hanya menambah 2 petugas saja? Kalau untuk secara umum pelayanan kesehatan di Dairi tadi Pak Edi Brutu tidak terlalu menjelaskan ya apa terobosan yang akan dilakukan ke depan, tapi mereka tadi Pak Edi Brutu mengajak juga semua dokter-dokter dan juga tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Dairi untuk bisa menjadikan ini sebagai evaluasi dan perbaikan ke depannya gitu. Karena memang ada beberapa hal yang dilakukan Dokter Saud ini, kelalaian yang dilakukannya seperti pada saat di hari Senin itu harusnya melakukan pemeriksaan USG kepada pasien, tapi dia malah menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Dairi tanpa ada surat tugas dari atasannya. Kemudian juga dari hari Sabtu itu seharusnya dilakukan visit atau pemeriksaan pasien, tapi sama sekali nggak ada sampai di hari Senin. Padahal pasien itu udah pecah ketuban gitu, Pak. Dari rangkaian kasus ini, Hani, apakah memang hanya Dokter Saud yang katakanlah yang kena gitu, yang bersalah? Apakah karena kan ada petugas medis lain juga yang di situ kan, yang berperan. Apakah tadi ada disinggung nggak seperti itu, Hani?
Kalau dari hasil LHP Ombudsman sebenarnya termasuk juga dokter yang pertama kali, dokter umum ya Bang, yang pertama kali melayani pasien itu juga termasuk yang diperiksa, tapi secara umum yang melakukan kelalaian itu dokter objinnya, karena dari segi perawat juga, perawatnya udah mengantarkan pasien sampai ke kamar, terus pasien menanyakan kepada perawat dokternya mana gitu, sementara ternyata dokternya belum ada di hari Sabtu, terus perawat bilang di hari Minggu, kemudian di hari Minggu juga ternyata dokter objinnya juga belum ada gitu, jadi perawat hanya bisa menyampaikan situasi yang ada lah gitu, sementara yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah dokter objin yang bertugas di RSUD Sidikalang gitu. Ini karena kealpaan dari dokter objin lah ya, karena melalak mungkin dokter objin ini kan, kemarin hadir rapat, nggak ada surat tugas, tidak melakukan kunjungan gitu ya. Dokternya berarti nggak ada di tempat ya waktu itu ya? Maksudnya nggak ada di tempat, Bang. Dokternya ini tidak berdomisili di kota Sidikalang kah atau bagaimana? Karena kan biasa seperti itu ya. Dia tinggal di Medan misalnya atau di kota lain, kemudian pulang ya hari Sabtu. Berdomisili di Sidikalang, Bang, karena dokternya juga aparatur sipil negara di Pemkab Dairi. Berarti memang melalak ya. Iya. Oke. Baik Ani, barangkali itu saja. Nanti kalau ada perkembangan terbaru, misalnya ada saran-saran dari ombudsman lain, mungkin bisa di follow up. Itu saja Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas Ani. Ya, itu tadi cukup singkat dari Ani dan cukup lugas ya. Tadi memang dokternya memangnya kemarin pergi menghadiri RDP, rapat dengan pendapat tanpa ada surat tugas. Gitu ya. Mestinya ada surat tugas deh. Haruslah Bang, ya kan. Bapak hadir ya ke sana kan, gitu ya, harusnya. Ada yang menugaskan ya. Dia bukan kepala rumah sakit ya? Enggak. Misalnya nanti saya kan ditunjuk tribun, jumpa siapa misalnya, jumpa Pin BK. Oh iya, nggak bisa main-main. Kok tiba-tiba dari sana gitu ya kan? Nah ini yang semestinya harus dicermati. Kira-kira itu yang pertama ya. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini ada apa nih Bang? Iya, terkait dengan apa tuh, geng motor. Bukan geng motor ini. Bukan. Apa? Pencurian sepeda motor. Maling oleh anak-anak ya, apa ya, kayaknya berusia remaja, pecahan botol lah ya, pecahan botol. Tapi kelihatan mereka sudah sudah terbiasa melakukan itu, sudah profesional gitu ya. Banyak nonton film biasanya, film-film pencurian itu kan, rutin berlatih nih kayaknya. Itu dia, iya kan, cara-cara dia melakukan, mulai membongkar itu, pintu gitu dan ya, sebagainya. Jadi kelihatan bukan pemain baru gitu ya. Kayaknya sudah prof ini, sudah profesional. Kita mendapatkan rekaman CCTV-nya, kita lihat.
Nah, itu dia tadi videonya. Sepertinya memang lokasinya juga agak sepi ya. Sehingga mereka itu dengan mudah dan mulus saja begitu Iya, cepat beraksi. ya. Cepat. Kayaknya Gone in memang 60 second ya. Iya, profesional ini memang. Ini cocok lah kalau ditangkap dihadiahi lah ya. Dihadiahi. Dihadiahi timah Dihadiahi. panas gitu. Ini atau kayak yang Tapi kalau apa Bang, kalau dihadiahi pun mereka ini katanya nanti masih di bawah umur. masih di bawah Nah, ini umur. yang susah. Cocoknya dikasih ucapan selamat ya. Selamat hari ulang tahun, hari Ditangkap. Valentine ya kan. Selamat hari Valentine. betul. Pasti tangkap kan, kasih coklat lah Iya. sama polisinya. Ini dia. agak 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 dilematis juga. Sebenarnya mereka ini mungkin sudah beraksi berkali-kali. Kayaknya gitu sudah kan. terbiasa itu kan. Iya, karena cara sudah dia profesional kan. Iya, cara dia mematahkan Patahkan stang, stang, gitu kan. ya kan. Kemudian kayak santai aja gitu. Tapi tadi aku sempat melihat yang di Yang di jalan depan itu. ya. Itu ada orang nonton kan. Rupanya Kawanannya kawannya. juga, kawanannya 5 juga. orang. Nah, ini kita 5 ya? sudah terhubung ya dengan reporter kita. Ada Ada Alfiansa. Sipahutan. Iya, itu dia. Selamat sore Bung Pian. Ya, Masih selamat sore taat Bang memakai Arya dan masker juga ya, Pian ya. Bang Agus. Ya, ini kalau kita lihat kan Pian, ini ada 5 orang pelakunya. Nah, bagaimana dengan korbannya sendiri? Apakah korban kemudian sudah melapor? Terus ada nggak tanggapan dari korban? Katanya korbannya nggak mau ngomong katanya ya, lagi Nggak sakit mau gigi atau gimana? Oh, iya. Silakan dulu Pian. Ya, baik Bang Arya, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya, memang aksi pencurian yang sempat rekam CCTV ini itu terjadi di hari Minggu kemarin sekitar pukul setengah 11 malam, di mana dalam rekaman CCTV yang kita lihat itu pelaku awalnya terlihat itu berjumlah 3 orang mencoba untuk membobol ataupun membongkar pintu gerbang dari rumah tersebut. Kebetulan rumah tersebut ataupun lokasi kejadiannya itu berada di Jalan Durung, Kecamatan Medan Tembung. Nah, setelah berhasil membobol pintu rumah korban ini ataupun pemilik motor ini, para pelaku ini pun langsung masuk ke dalam, dan saat itu memang posisinya sepertinya rumahnya memang berlantai 2. Kebetulan memang di lantai 1 itu tempat parkiran sepeda motor itu tidak terlihat orang ataupun pemilik dari sepeda motor. Ini rumah Karena memang- Pian, ini rumah tinggal atau rumah Kos-kosan. Kos-kosan ya? Informasinya rumah, Bang. Informasinya rumah, Bang. Kebetulan waktu kejadian itu memang di sana ada terparkir 3 unit sepeda motor, Bang. Nah, si pelaku ini awalnya mengambil sepeda motor yang satu jenis Beat begitu dengan cara kakinya dibobol memakai kaki pelaku ini, Bang, untuk Iya, membuka meletakkan kunci stang ya. Kunci Iya, stang setelah benar. itu dia para pelaku ini mengambil sepeda motor satu lagi yang juga jenisnya itu Beat. Nah, sementara dari rekaman CCTV kita lihat memang ada 2 sepeda motor dan 2 pelaku lainnya berada di depan rumah. Diduga memang bersiaga begitu ketika Iya, kawanannya ketahuan ya. mungkin mereka bisa kabur dengan sepeda motor tersebut. Ya, Nah, karena setelah itu, masih jam 11 itu Pian ya. Sepertinya kalau Iya. jam 11 itu untuk Medan masih ramai Masih, sebenarnya, iya. tapi kayaknya kawasan itu apa memang kawasannya tidak terlalu ramai ya? Ya, di Jalan Durung itu memang ketika malam agak sepi ya, Bang. Tidak banyak orang berlalu lalang di kawasan itu. Nah, setelah berhasil membobol 2 kendaraan ini, para pelaku ini pun langsung meninggalkan lokasi dan membawa 2 unit sepeda motor. Ya. Nah, untuk korbannya, Bang, tadi sempat kita coba kontak untuk melakukan wawancara, namun si korbannya ini yang merupakan seorang wanita ini menolak, Bang, untuk diwawancarai dengan wartawan, Bang. Dengan beralasan dia masih kerja, dan kemudian kita hubungi lagi dan dia tidak menjawab, Bang, ataupun tidak bersedia untuk diwawancarai. Nah, terkait hal tersebut juga tadi sudah kita
hubungi juga pihak Polsek Percut Setuan menanyai terkait kronologis kejadian peristiwa pencurian ini, apakah sudah dilaporkan atau belum. Namun Kanitnya mengatakan belum mengetahui hal tersebut dan akan melakukan pengecekan, Bang. Apakah korban ini sudah buat LP atau belum, Bang? Gitu, Bang. Pian, polisi sendiri sudah mendapatkan CCTV ini atau tidak? Ini kan kalau dilihat agak, ya walaupun memakai masker ya, tapi agak jelas, kan? agak lumayan jelas ini wajah-wajahnya. Ya, tadi memang kebetulan waktu kita konfirmasi, Kanit Reskrim juga sempat meminta rekaman CCTV dan sudah diberikan juga, Bang, kepada Kanit Reskrim, Bang. Ya, Bang. ya. Oke. Ini waktu kejadian pemiliknya sudah tidur atau gimana ya? Karena masih jam 11. Nah, itu yang belum kita tahu informasinya, Bang, karena pemilik motor ataupun pemilik rumah itu menolak untuk diwawancarai, Bang. Kita nggak tahu di rumah itu apakah pemiliknya itu tidur ataukah tidak ada orang di rumah, begitu, Bang. Karena kan kita lihat dari rekaman CCTV itu para pelaku ini leluasa sekali, Bang, masuk ke dalam dan langsung dengan santainya mengambil 2 unit sepeda motor, Bang. Bang. Oke. Ya. Pian, di kawasan sekitar Jalan Durung tadi, apakah baru kasus ini yang terjadi? Ini terlepas dari polisi Atau sudah pernah tahu ada terkait kasus ini atau tidak, tapi sebelumnya apakah sudah ada laporan? kasus serupa gitu. Iya. Ini karena kayaknya nih kawanan maling ini agak slow ya kan, ketika ngambil tuh cepat dan santai, artinya mereka sudah terbiasa gini. Kalau orang yang nggak biasa gugup kan, pasti agak bingung, ya kan, ngambil kerupuk di warung aja kan gemetar kita. Nah, ketahuan apa enggak nih? Ini sepeda motor loh, ya di kan? rumah orang lagi. Ini gimana, Pian? Ya, memang di lokasi sekitaran situ ya, Bang. Kemarin beberapa bulan yang lalu juga sempat ada terekam CCTV ya, Bang, aksi komplotan, namun tidak diketahui apakah komplotan yang sama atau tidak. Namun sempat juga, Bang, di daerah situ, namun itu di jalan rakyatnya sempat juga kelompok remaja itu membongkar rumah itu dijadikan bengkel begitu sama pemiliknya. Nah, di sana para remaja ini juga sempat mengambil 1 unit sepeda motor jenis Beat. Nah, kejadian itu sempat terekam CCTV dan itu pelakunya juga diduga merupakan komplotan dari remaja, Bang, begitu, Bang. Ya. Oke, Pian, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut khususnya tentang bagaimana proses pengejaran daripada pelaku. Mengingat ini kan wajahnya sudah jelas terekam CCTV dan mungkin polisi bisa mengusutnya lah. Mungkin itu saja, Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Pian. Ya, selamat sore, Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, itu dia tadi soal pencurian ya. Wajahnya sudah sangat jelas sekali ya. Walaupun pakai masker tapi bisa lah. Iya, bisa. Gampang itu kan. Apalagi nanti kalau misalnya di depan sana ada CCTV lagi kan gitu, bisa kelihatan nomor arah mereka. Iya, kemana gitu kan. Ya. Biasa kalau polisi mencari jejak pelaku itu seperti itu, kemana arahnya, CCTV sini, kemudian mudah-mudahan lekas ya, dapat lah ya. Mudah-mudahan lah. Dikasih lagu selamat. Ini masuk wilayah Polsek Percut Setuan apa ya? Percutnya Jalan Durung. Iya. Mudah-mudahan lah ya bisa lekas tertangkap. Itu tapi yang anehnya kenapa nggak mau itu ya? Pemiliknya mungkin itu polisi. Makanya tadi saya juga bingung apakah saat kejadian pemiliknya lagi tidur atau lagi apa gitu kan. Maksudnya 2 loh sepeda motornya, kenapa nggak lapor ya? Maksudnya kenapa nggak lapor polisi gitu? Apakah ada trauma tersendiri ketika melapor? Ya kita tahu, mudah-mudahan nanti bisa lekas tertangkap lah ini. Ini yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ketiga ini terkait dengan pembunuhan mantan anggota DPRD Langkat, Pak Paino. Kemarin sudah terungkap siapa pelakunya. Ternyata berkaitan dengan bisnis sawit. Nah, dan di situ juga terungkap bahwa sebelum kejadian ini yang menghilangkan nyawanya sudah pernah ada 2 kali percobaan pembunuhan dan gagal
di Kampak katanya kan. Nah jadi tadi istri beliau si Pak almarhum, Paino ya. Melakukan konferensi pers dan meminta kepada polisi untuk menjatuhkan hukuman inilah Yang setimpal lah. setimpal. Bukan polisi sebenarnya yang Iya, menjatuhkan kan, hakim. hakim, tapi Tapi diproses mungkin lah. penerapan pasalnya Iya, lah, penerapan pasalnya. Ini kan berencana ya. nih. Iya, 340 masuk 340, ya kan, kepemilikan iya. senjata apinya masuk Masuk kan juga gitu. lagi. Ini ada videonya tadi ketika konferensi pers, kita lihat dulu. Harapan yang akan disampaikan oleh masyarakat yang begitu tepat waktu sehingga pertemuan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih saya pertama sekali kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Kapolda beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Pak Inca Penjahitan, wakil kami di Senayan, DPR RI. Di sini saya sebagai istri Bapak dari Bapak Paino yang tertembak, mohon Pak, pelaku dihukum Pak seberat-beratnya Pak, sesuai dengan perbuatannya Pak. Itulah yang kami harapkan kepada bapak-bapak yang kami sebutkan tadi Pak. Karena kalau tidak Bapak hukum seperti yang kami inginkan Pak, kami tidak akan tenang Pak, hidup di Bukit Dinding Pak, di desa Kabis Pak, akan terjadi lagi Pak, dan terjadi lagi terus Pak. Kami mohon Pak Presiden, dengarlah kami Pak, dengarkanlah Pak keluhan kami masyarakat Bukit Dinding Pak, yang selama ini kami terjolimi Pak. Terima kasih. Nah itu ya, mungkin Iya. istrinya juga masih agak shock Shock, sehingga iya. menyampaikan harapan dan keluh kesahnya itu jadi sedikit Agak kurang teratur ya. kurang Sebenarnya teratur. dia berharap agar kasus ini menjadi atensi sebenarnya, Ya, dan attention. memohon agar pelakunya Dihukum dihukum yang berat. seberat-beratnya. Ini gitu lebih ya. kepada trauma ketakutan sih Iya, sebenarnya kan. Kalau pelakunya ini dihukum ringan keluar, Iya, kemudian keselamatan mereka yang Iya, menjadi dan ada ancaman kan. dugaan bisa melakukan perbuatan serupa Iya, gitu terulang. kan. Dan pelaku ini sebenarnya dulu pernah dihukum juga dalam kasus kepemilikan senjata api, Senjata tapi api, divonis sangat Ringan. ringan Ha-ha. gitu. Dan Hanya 3 bulan. 3 bulan, Makanya kemarin sebelum si tersangka ditangkap, anggota DPRD Sumut itu Pak Uda ya, Pak Jainuddin Uda, Purba, ya, sudah menyebutkan bahwasanya ini pelakunya adalah orang yang pernah terlibat kasus serupa, katanya gitu. Ternyata kan benar gitu. Iya, dia sebelumnya Pak Uda udah Sudah membuka ini juga ya, mendeteksi kan, ya. Iya. gitu. Dahsyat Pak Uda nih. Iya, pemain sana. Pemain sana dia. Ya. Iya. Ini kita terhubung dengan reporter kita, Iya, Bung Anil. Anil ya. Iya. Iya. Ya, semakin. Selamat sore Nil. Selamat sore, Nil. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Kayaknya baru dicukuri orang rumah kayaknya. Nil, ini kan tadi keluarganya berharap agar proses hukumnya bisa berjalan sesuai harapan keluarga. Nah, kalau kondisi sekarang di Langkat ini seperti apa? Karena kan kita tahu bahwasanya pelaku ini adalah anak dari orang yang cukup kesohor juga di Kabupaten Langkat, Nil. Silakan, Nil. Baik Bang, jadi sebelumnya itu istri dari mantan anggota dewan Milawati meminta kepada pengadilan baik dari Polda Sumut maupun Polres Langkat untuk menghukum para pelaku yang telah menghabisi nyawa suaminya Bang. Jadi tadi sempat kita bertemu ya konferensi pers dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya, di mana di situ Nila meluapkan lah emosinya kepada kelima tersangka ini untuk segera dan nantinya diadili seberat-beratnya seperti itu. Namun begitu juga diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga itu Togar Lubis yang
meminta dan langsung menegaskan kepada jaksa penuntut umum maupun hakim untuk memvonis para tersangka ini dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana, karena menurut Togar fakta pada rilis Polda Sumut kemarin itu sudah diungkapkan oleh para pelaku. Memang ternyata sebelum membunuh Paino pada tanggal 26 Januari kemarin, ternyata kelima pelaku itu sudah merencanakan pembunuhan sebanyak 2 kali, namun pembunuhan itu gagal seperti itu, Bang. Jadi tadi melalui kuasa hukum juga pihak keluarga itu meminta agar pelaku ini diberi hukuman yang seberat-beratnya, termasuk itu otak pelakunya bernama Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting, yang mana merupakan Bang, salah seorang otak pelaku dan orang besar di Langkat, seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut, yaitu Zainuddin Purba beberapa waktu yang lalu, Bang. Jadi keluarga menginginkan bahwasanya otak pelaku ini dan keempat pelaku lainnya itu dihukum seberat-beratnya agar keluarga itu merasa tenang. Namun tidak hanya keluarga, Bang, begitu juga dengan masyarakat desa Besilam Bukit Lembasa ini, Bang, karena sebelumnya sejak puluhan tahun yang lalu masyarakat Bukit Lembasa itu memang sudah ada konflik dengan keluarga dari otak pelaku seperti itu, Bang. Seperti yang Abang sebutkan tadi, memang otak pelaku sendiri itu sudah pernah dihukum atau diadili oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan kasusnya itu kepemilikan senjata api. Iya, Bang, dengan kasus yang serupa. Namun pada saat itu ada korbannya, yaitu merupakan warga Kebun Balo, Desa Besilam Bukit Lembasa juga, Bang, yang pada saat itu terkena tembakan juga dan hanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat itu 3 bulan penjara, Bang. Dan ini yang ditegaskan oleh kuasa hukum bahwasanya jangan membuat masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya itu Desa Besilam Bukit Lembasa, untuk kecewa yang kedua kalinya, dan menegaskan kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memvonis yang seberat-beratnya terhadap 5 tersangka seperti itu, Bang. Dan tadi kita coba sempat mewawancarai anak dari korbannya, Bang, anak korban Bapak Paino yang bernama Rika. Ya, ia mengatakan bahwa, Bang, otak pelaku yang bernama Tosa Ginting tadi tak lain tak bukan itu merupakan teman sekelas masa sekolah, Bang. Astaga. Jadi pun keluarga dan Rika pun sebenarnya sudah mengetahui, Bang, kasus permasalahan ini sejak lama, Bang, seperti itu. Dari ia kecil bahkan, Bang. Jadi tadi pengakuannya seperti itu, dan dia sudah mengenal pelaku ini, Bang. Dan tadi kita singgung masalah motif, Bang, seperti yang diungkapkan oleh Tosa Ginting saat di Polda Sumut, bahwasanya Rika mengatakan motif itu hanya alasan aja, Bang. Jadi ada motif-motif yang lain, Bang, di balik motif yang disebutkan terkait saingan penjualan buah kelapa sawit seperti itu, Bang. Ada diungkap nggak, Nil, apa kira-kira permasalahan lain itu, Nil? Mungkin korupsi apa ya? Soal ada indikasi korupsi atau misalnya perambahan lahan atau apa? Kira-kira apa gitu? Menurut anak daripada Pak Paino ini? Jadi menurut anak dari Pak Paino sendiri itu terkait Bang, merampas hasil pertanian kebun kelapa sawit milik warga desa, Bang, seperti itu. Jadi si tersangka ini itu seperti memonopoli, Bang, atau menjajah masyarakat, namun masyarakat itu menolak, tidak mau mengikuti kemauannya seperti itu, Bang. Inilah yang diduga menjadi Bang, menjadi pemicu pembunuhan oleh Bapak Paino seperti itu. Oh, berarti selama ini tersangka dan keluarganya ini semacam pengepul ya, tapi dengan cara memaksa begitu ya, kira-kira ya. Siapa warga yang tidak mau suplai sawit ke tempat dia bakal dibabat lah gitu kira-kira ya. Dan Pak Paino ini sebagai pembela masyarakat di sana gitu ya. Ya, benar seperti itu, Bang. Jadi memang itu tadi mungkin sudah hilang kekuatan seperti itu, Bang, tersangka, sehingga merasa geram dengan korban Paino sehingga nekat menghabisi nyawanya seperti itu. Kalau kondisi di sana sekarang seperti apa, Nil? Apakah masih ada rasa ketakutan dari warga mungkin? Karena kan mengingat
bisa kita bilang lah ayah dari tersangka ini kan cukup kesohor juga ya. Apa namanya, keluarga wow juga ya, bisa dibilang di Langkat. Apalah kalau bisa dibilang ini kalau di sisi 2 hurufnya ada Pak Terbit gitu kan, kalau di sisi 3 hurufnya ada Pak Oge dan ini gitu ya kira-kira ya. Ini gimana nih? Baik Bang, memang untuk sejauh ini tadi kita coba kebetulan tadi memang Kepala Desa Bukit Lembasa sendiri, Besilan Bukit Lembasa itu hadir di konferensi pers, memang sudah mengajukan untuk pembangunan posko dari pihak kepolisian di desa tersebut untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang sama Bang untuk kedepannya. Namun hingga saat ini memang pihak desa itu masih berkoordinasi dengan Polres Langkat khususnya untuk membangun posko polisian itu Bang. Namun informasi yang kita peroleh memang seperti yang tadi dari keluarganya otak pelaku sendiri, memang saat ini memang ini ya pria yang berinisial OG tersebut diduga memang sudah diamankan juga oleh Brimob Polda Sumut Bang, seperti itu Bang. Oh, ayahnya ya? Iya Bang. Dalam kasus apa kira-kira nih? Hingga saat ini memang kita masih dugaan ya Bang, karena kita belum mendapat Terlibat juga kan di kasus ini? Itu belum tahu Bang, karena seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kapolda kemarin, memang bakalan ada Bang pelaku-pelaku lainnya, karena menurut Rika sendiri tidak hanya 5 ini, bahkan ada kemungkinan pelaku tambahan Bang, seperti itu. Mungkin bapak cerita ke anak kan, ini cemana nih, kau anak laki-laki nggak bisa beresi, oke ya kita bereskan gitu, itulah kira-kira ya. Nil, untuk informasi sama Tribuners, ini jarak dari desa apa tadi? Bukit Lembasa. Bukit Lembasa ke kota Tabat itu berapa jauh Nil? Karena kalau kita kesannya kan seperti jauh sekali nih. Ya benar Bang, jadi desa Bukit Lembasa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Memang berada di pedalaman Kabupaten Langkat sendiri Bang. Lokasi untuk menuju ke desa Lembasa dari kota Tabat itu hampir memakan waktu sekitar 2,5 jam Bang. 2,5 jam. Mengingat ya 2,5 jam. Dan dengan kondisi jalan yang katakanlah jalan kebun gitu ya? Benar Bang, jalannya jalan kebun dan melintasi getek Bang. Jadi kita harus nyebrang lagi Bang. Sungai seperti itu. Wow. Agak Jauh agak di ujung lah kira-kira ya. Makanya barangkali ini tidak terpantau oleh terpantau sebenarnya, cuma tapi karena memang dan memang tambahan sedikit Bang, lokasi desa memang itu dikelilingi oleh perkebunan sawit Bang, yang cukup besar, sepertinya hanya pihak milik warga, tapi ada perusahaan swasta juga Bang di sekitaran desa Bukit Lembasa. Memang kalau di kawasan-kawasan tertentu, misalnya si ini kalau di kawasan ini orang-orang inilah ya. Kalau Pak Terbit kan dia punya pabrik sendiri ya sampai ya. Kayaknya lebih apalah sampai ya. ada penjara sendiri kan. Baik Nil, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut, misalnya menyangkut kabar mengenai dugaan keterlibatan dari mungkin ayahnya daripada tersangka gitu. Kemudian seperti apa follow up dari rencana pembangunan posko, mengingat posko ini juga sebenarnya kan sangat dibutuhkan warga lah, posko polisinya untuk juga mengantisipasi tindak kejahatan serupa gitu. Barangkali itu saja yang bisa nanti di follow up gitu kira-kira. Ke polisinya sih ya tanya ya. Polisi tapi ya. sejauh ini sudah ada nggak Nil tanggapannya dari polisi? Sejauh ini memang belum coba kita konfirmasi, mungkin saya akan mencoba memperlihatnya Bang. Karena kita baru mendapat kabar tadi dari kepala desanya langsung. Oke Nil. Ya terima kasih Nil, selamat sore, selamat bertugas kembali Nil. Baik, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, itu dia tadi Bang keterangan Anil. Memang bisa jadi juga ada yang diamankan lagi ya, karena mungkin soal aliran dana untuk membayar eksekutor, operasional dalam proses pembunuhan itu kan nggak sekonyong-konyong juga. Hanya dari Tosa Ginting ya, atau yang punya nama lengkap Luhur Sentosa Ginting. Ya, ini kawan daripada anak korban ya? Iya. Luhur ini Tosa Ginting ini. Nah, jadi ini kita juga akan menunggu perkembangan informasinya seperti apa. Kalau memang sudah diamankan Brimob, berarti kan memang memang selama ini yang bersangkutan tuh punya semacam
power yang kuat di wilayah itu gitu. Harus BRIMOB ya. Karena kalau mau nangkap bandit-bandit biasa, biasa petugas aja. unit reskrim aja kan. Iya. Tapi kalau misalnya ada kekuatan besar yang mungkin melindungi terduga pelaku kan, dan butuh misalnya kan perlu pengawalan ketat BRIMOB lah gitu, kira-kira. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama itu menyangkut masalah LHP ya. LHP RSUD Sidi Kalang menyangkut meninggalnya bayi pasien. Tadi Pak Bupati berjanji untuk melakukan perbaikan lah ya. Terus kemudian menambah 2 petugas medis lah ya, khususnya dokter, bidang objin gitu, dokter yang untuk bersiaga menangani di situ kandungan gitu ya. Nah, ini juga tadi Ombudsman memberikan semacam masukan, rekomendasi lah bahasanya ya, untuk bisa melakukan perbaikan dari sisi pelayanan mungkin ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pencurian sepeda motor. 5 orang remaja ini melakukan aksi pencurian dengan santai dan nampak sangat profesional ya. Santai sangat profesional, dengan melakukan dengan cepat. Dan ini sepertinya bukan kali pertama mereka beraksi, karena melihat gelagatnya sudah sangat profesional sekali ya. Nah, ini mudah-mudahan pelakunya bisa ditangkap dan kasus ini bisa diungkap agar kasus serupa tidak kembali terjadi lah gitu Bang. Nah, yang ketiga tadi terakhir soal masalah kelanjutan dari pembunuhan berencana terhadap almarhum Paino ya, mantan anggota DPRD Langkat. Kabar-kabarnya setelah proses penyelidikan dan pengembangan serta pendalaman ada yang diamankan lagi katanya begitu, dan diamankan oleh BRIMOB, disebut-sebut ayah dari tersangka gitu ya. Nah, ini kita tunggu kabar selanjutnya seperti apa, khususnya menyangkut kabar penangkapan dan kemudian rencana pembangunan posko polisi gitu. Karena warga di sana merasa trauma ya. Iya, dan sebenarnya ini traumanya sudah panjang, tapi karena ada kasus ini triggernya lah. Ya. Mereka semakin ketakutan sekarang di situ. Apalagi jauh ya, jauh Bang, karena tadi katanya harus naik GT dulu ya. GT itu sampan kecil ya. Aku bisa membayangkan bagaimana mereka dalam kondisi yang katakanlah terisolir di sana dan dengan, tidak bisa mungkin komunikasi sama dunia luar. Maksudnya di luar kampung itu maksudnya. Agak terlalu berlebihan mungkin katanya. Iya, tapi memang seperti itulah di luar kampung itu agak jauh mungkin ke kota. Dan sulit koordinasi sementara orang-orang yang di situ selama ini gitu, yang meneror mereka itu masih di situ gitu dan ya. Siap melakukan tanda kutip apapun termasuk gitu. pembunuhan termasuk gitu. Makanya mereka mungkin polisi harus bertindak cepat lah ya kan, melakukan pelindungan terhadap warga, membangun posko tadi ya. Paling enggak. Kalau nanti pun alasannya terbentur dana, kan ada dana desa ya. Nanti biar pakai dana desa bangun itu, tapi polisinya harus siaga. Iya, gitu. Ya kerjasama sama Pemkab lah ya kan. Pak Ondim siap membantu. Iya betul. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini sedikit saja Bang, sedikit ada pembahasan menyangkut. Ini kan kebetulan momen katanya ini hari itu Valentine, hari kasih sayang gitu ya. Jadi tadi malam tuh ada info-info bergulir di kalangan jurnalis lah menyangkut ini, Satpol PP katanya mau merazia kondom. Nah, ini saya rasa agak sedikit agak sedikit aneh sebenarnya gitu. Maksudnya kenapa gitu kok kondom dirazia, kenapa gitu? Iya, kondomnya kenapa gitu? Kondom kan memang diproduksi untuk sebagai melindungi kesehatan, kemudian untuk mengantisipasi penyakit menular gitu ya. Mencegah kehamilan juga memang. Iya. Kalaupun mau merazia semestinya ya razia lah yang berhubungan dengan perbuatannya gitu. Misalnya merazia hotel gitu ya, razia hotel SEC gitu ya. Bagaimana merazia kondom? Bagaimana? Gitu. Aku baca. Tadi malam itu aku baca itu kan. Apa ini? Bagaimana cara merazia kondom? Apakah mencobanya?
Atau ketika orang mau beli kondom nggak dikasih gitu loh. Aneh juga kan? Iya kan? Ya kalau dia suami istri gimana? Gimana kalau aku misalnya mau beli Iya. bang beli kondom Iya. gitu kan. Nggak boleh pak kan. Loh kenapa Kenapa nggak boleh? gitu? Hari Valentine gitu. Iya, Mana aneh sih? ya. Heeh. Makanya Gimana tadi caranya? malam tuh saya agak berpikir keras juga ini maksudnya raja kondom Iya, ini apa? bagaimana gitu. maksudnya? Ini kita belum mendapat penjelasan soal itu Iya. ya. Apakah mungkin dari petugas minimarketnya Iya. dikasih ini kalau anak yang di bawah umur sekian Itu nggak nggak boleh boleh. beli gitu. Iya, loh. itu mungkin. Ya kan? Mungkin seperti itu. Mungkin boleh gitu. Seperti itu masuk akal. Masuk akal. Gitu ya. Atau Kalau misalnya ada- Bang kondom ini ada expirednya enggak? Iya. Misalnya jangan jual yang expired ya. Nanti Iya, kalau bocor gitu. masuk mulut gak enak. misalnya gitu Iya. kan. Itu berdasarkan apa? Misalnya kalau mau beli kondom tengok KTP gitu kan. Iya, itu oke lah, Iya. masuk akal kan. Tapi kalau raja kondom saja ini maksudnya gimana gitu ya? Lucu Nggak ya. ini. Atau sekalian dia misalnya kalau memang mau tampil lah istilahnya ya, mau apa namanya ingin dilihat kerja gitu. Kira-kira buat aja misalnya kita razia coklat aja, melihat coklat di pasaran ini yang beredar ini masih layak jual atau enggak. Itu kan masih rasional ya. Oh, ternyata kita temukan di tempat perbelanjaan ini coklatnya sudah expired gitu kan. Atau misalnya ada coklat yang mengandung bahan-bahan tertentu yang mungkin nggak boleh dikonsumsi, itu kan lebih relevan dan masuk akal gitu ya daripada raja kondom. Kenapa gitu? Kenapa maksud itu tadi kenapa kondomnya yang dirazia? Harusnya kalau mau apa ya ke hotelnya kita katakan kan gitu gitu ya. kan. Tempat-tempat titik-titik di mana eksekusi Iya, bisa terjadi kan. di mana Nah, orang- polisi kan pasti orang tahu. menggunakan kondom gitu Iya, ya. bukan kondomnya. Bukan kondomnya gitu ya. Iya kan? Saya agak lucu juga tapi sudahlah gitu Sudahlah ya. ya kan. Biar ada kerjaan aja orangnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ini akhir-akhir ini juga sempat beredar beredar video menyangkut proyek lampu Pemko yang mengarah ke parit gitu. Menyarikan gobi. Iya. Membuat saya sebenarnya lucu juga sebenarnya. Memang kita dukung lah proses pembangunan yang dilaksanakan Pemko Medan, membuat lampu mungkin pengadaan lampu jalan ini ingin menerangi jalan gitu ya, trotoar memudahkan terutama. pejalan Pejalan kaki gitu ya. Tapi akhirnya jadi mungkin ada miss mungkin dalam posisi letak mungkin ya, sehingga lampunya Mengarah ke menyinari parit parit. gitu ya. Dan kemarin sempat viral dan beredar itu saya lihat di Instagramnya teman kita ya, yang mantri juga. Mantri. Itu ada orang kan lagi ngapain dek, nyari ikan gobi bang. Ya kan? Inilah anak tuh kok fase gitu ya. Berterima kasih Iya, pula itu ya kami kan. berterima kasih lah sama Pak Bobi sudah menerangi parit ini dan Sehingga memudahkan kami mencari nyari ikan gobi. ini memang mungkin maksudnya kita sangat mendukung pembangunan gitu ya. Kami sangat mendukung sekali, tapi mungkin bisa lebih dilihat tata letaknya gitu ya. Jangan Agar tidak menjadi kesia-siaan gitu ya. Karena kan proyeknya itu juga besar ya. Lumayan. Itu Di beberapa tempat memang bagus ya, cantik dia kelihatan kalau malam. Ya kan? tapi ada di beberapa titik, Ada di beberapa titik yang memang agak agak aneh jadinya tempatnya ya, lu ini karena untuk menerangi apa parit, ini gitu kan? ya memudahkan pencari belut pun bisa. Ya kan. Iya. Jangan-jangan anak itu juga ya. Itu apa? Kayaknya membantu UMKM. Iya. mencari ikan gobi dan belut ya. Iya, aku begitu nonton video itu, anak ini kok mulutnya agak ceriwis ya. Kurang ajar juga anak ini. Iya. Kami makasih lah sama Pak Bobi yang sudah menerangi Pak. Iya mah. Kayaknya berbakat jadi politisi anak ini ya. Udah Iya. besar. Bagus dipantau. Jago. Ya mungkin itulah ya Bang. Untuk para
partai politik mungkin bisa Mungkin dipantau bisa anak ini ya, di dipupuk dari perkembangan, kecil ya. ya. Kalau Ini bibit. Iya. Kalau kayak di Cina kan gitu kan. Cina dari kecil itu udah dilihat. Iya, Oh ini ini potensinya ini keusu, ini matematika, matematika, gitu ya. ini politisi nih anak ini cocok ya. Dari kecil udah bisa Udah, membuat menyusun membual, kalimat. membual. Berterima kasih dia. Iya. Iya. Oke. Mungkin itu saja ya sedikit cerita-cerita di akhir segmen Selamat Sore Medan ya. Mudah-mudahan proses pembangunan di Kota Medan ini bisa berjalan dengan baik karena kalau pembangunan semakin bagus tentu kita warga Kota Medan yang menikmatinya begitu dan kita juga merasa bangga dengan pembangunan yang ada gitu dan mudah-mudahan juga pembangunan tidak merugikan masyarakat lah kira-kira ya. Nah, itu saja, terima kasih banyak telah menonton segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah kami mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Selamat Sore Medan.